wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Akbar Masjid Jabal Nur dan seluruh jajaran Yayasan Al-Quran dan seluruh santri dan jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita sedaya atas hari ini nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita supaya dapat melampai salah satu dari kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan juga dilanjutkan pengawasan rutin bulanan. Mungkin apa yang kita lampai senantiasa diterami dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salam mugi-mugi tetap tercurah dan terjunjung besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan kebenaran yang diakini Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadarnya kalau aku bersilakan dengan dulu Pak ya. Sebenarnya kalau dikira kalau biasanya kalau hari pengawasan di channel ASEAN sangat selonjor, tapi ini dipaksa kali pengurus dan pulau memiliki sebenarnya berarti soalnya pulau ningali ustaz-ustaz pulau sing tengah masjid meriki kalau tengah yayasan meriki setuju hari itu. Nah pulau misal kita langsung di penam kita mau tapi bukan penam kan di rumah itu dan singkata status khususnya yang beliau yang maksa pulau hubung ya dan semaksa pulau sudah meriki status pulau sampun sampai kali terus deh harus status sebenarnya di pulau dia sultan semua. Makanya kalau ngapunten kok beliau menawi kalau nyampe akan untuk begitu kalau yang bukan kulino nggak sofa tapi saya ini terlalu istimewa oke dan pulau mengaturakan saat dari pengawasan ini pulau mengaturakan ngapunten bila dalam penyampaian ini bersama campur-campur bahwa yang sini dalam bersama masuk halus tapi kalau yang paciran biasa bahasanya busa tadi apa kasar. Nah kemarin pulau ini lami buatan tentang paciran, buatan tentang Jawa, dan terus bahasa pulau ini campur-campur. Lami buatan tentang paciran, mondok tentang Ponorogo, terus lanjut tenggontor, mantan ikut teng Malang, sempat teng Bogor. Alhamdulillah Allah maringi kesempatan pulau lanjut kuliah teng Madinah. Dan terus bahasa promo pulau ya kuat. Terus yang pulau ngapunten, bapak-bapak ibu sedaya dari penyampaian pulau tadi keras. Soalnya pertama pulau saking paciran, saya keras, lan try bapak utawi wong tua ini biasanya nyampe akan dia keras. Kalau aku dari sekada, untuk bapak ibu sedaya jemaah kan bagian tengah pengawasan itu. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kesyukuran yang sangat luar biasa sekali Allah maringi teman-teman kita sedaya. Kita dibanding istirahat teman-teman Allah sangat menghadiri kajian rutin. Makanya salah satu kali pun daun Nabi Muhammad SAW enten dua kenikmatan yang sering kita lupakan dan kita kadang bukan merasakan kenikmatan tersebut. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Enten dua kenikmatan yang mana kita sebagai muslim sering buatan sadar. Yang pertama adalah nikmatus sehat, nikmat kesehatan. Maka nikmat sehat itu masya Allah luar biasa.
jenengan sekedar datang meriki karena salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah berupa nikmat kesehatan. Makanya kita kadang sambang dari kita konsum kita semua rumah sakit. Apa sudah sampean? Ya Allah, rasanya orang kok gak enak teman-teman. Biasanya, tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan sehat, kita tidak merasa diberikan nikmat oleh Allah. Makanya ini adalah salah satu kesyukuran yang sangat luar biasa sekali. Allah maringi nikmat sehat di atas kita sekali. Terus banjir pripun, nek Allah sampun maringi kita nikmat kesehatan, maka kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nikmat sing nomor kali yaitu nikmatul faragh, yaitu nikmat waktu senggang kita. Atau luar biasa, dengan kita sedaya sakit hadir, sakit kempal, ngisi waktu kosong kita. Kalau dibandingkan sama saudara-saudara kita yang di luar sana, warung kopi, jandonan teng griya, napa malih saiki enten asmine HP. Kula tanya, sinten to sing mboten nyekel HP zaman saiki? Bahkan usia anak-anak yang kita tinggal di tingkat SD, bahkan TK, sebelum TK pun pasti megang HP. Bahkan orang tua saat ini, bapak-bapak khususnya ibu-ibu ini, bapak emang gampang, ibu ngomong anak biasanya saking pegele wong wedok ben anake menang, napa solusine? Sebenarnya dia napa betul Bu? Oke, kalau nggak ngerasakan soalnya istri pulau saat kita lagi kuliah langsung ngomong juga gitu loh, dia enten urusan pondok ngomong anak. Tapi biasanya tenang dalam mengurusi pondok, biasanya pulau paling dihampir, tapi harus kita paham. Dari itu dua kenikmatan ini harus kita syukuri, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nikmat sehat, nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu senggang kita. Jangan sampai ketika kita mempunyai waktu senggang, kita manfaatkan, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena dengan kita sebagai di masjid ini termasuk enak sekali. Kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, kita duduk, kita lenggah memiliki dalam kapasitas majelis ilmu luar biasa. Bagaimana disampaikan bahwa kali MC man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Jenengan ini dipermudahkan oleh Allah agar gampang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, makanya jenengan enten talangnya niki ojo kapok-kapok. Kudu seneng, kudu sabar. Sungguh-sungguh enten konsumsi. Enten apa biasa? Enten alhamdulillah. Dan jenengan ngajak keluarga kita, jenengan sedaya anak, bojo, putu, jangan iki sedaya boten usah masak. Insyaallah sampun enten konsumsi nih. Pak, akhir jamaah mungkin urusan pengurus masjid, apa ya, ini salah satu kesyukuran dapat konsumsi. Itu sebagai bukan tujuan utama kita. Tujuan yang pertama kita, kalau seandainya kita ikhlas untuk ilmu, maka dawuh Nabi Muhammad SAW, fa innal malaikata la tadau ajnihataha fi dhalli talibil ilmi. Nek kita niki iman, yakin, percaya napa sing disampaikan Nabi, kita harus mengimani bahwasanya di atas kita ini bapak-bapak ibu-ibu sedaya enten malaikat yang senantiasa membentangkan sayapnya untuk kita ridho li talibil ilmi, ridho atas kita semuanya yang menghadiri majelis ilmu ikhlas lillahi ta'ala boten krono segoe. Jadi pertamanya ikhlas untuk mendapatkan mencari ilmu. Makanya ridhonya malaikat ini enten kali. Malaikat senantiasa mendoakan kita, memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita miliki. Jadi kita sedaya iki sampun sunaten pangampunten marang malaikat dilaporaken dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Ridho yang kedua, bahwasanya doa-doa kita dalam kondisi majelis ilmu ini senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo jenengan sambil dengarkan pengajian kapanpun itu, siapapun itu yang isi, sempatkan untuk beliau, sempatkan untuk berdoa sambil mendengarkan, sambil membaca istighfar. Ini salah satu waktu yang mustajab yang Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Itu ya. Ini adalah salah satu beberapa keutamaan kita yang saat ini kondisi dalam menuntut ilmu. Kalau kita bahas bagaimana keutamaan menuntut ilmu, sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul karena terpaksa dan cepat sebagai laporan kepada Ustaz Agus, ibu bahagia di dunia dan di akhirat. Sinten kesempatan teman, sinten kesempatan pengen awak dhewe nalikane urip bahagia. Sinten kesempatan rahmat nalikane awak dhewe mungkin sampun sedo, Allah maringi balasan dumateng kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak amalan-amalan, banyak doa-doa yang dianjurkan, diajarkan Nabi kepada kita untuk senantiasa berdoa, yaitu saya kira sudah hafal semuanya. Yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sinten hafal? Pasti semuanya hafal juga. Makanya ada salah satu sunnah yang dianjurkan kepada kita ketika kita melaksanakan umroh atau haji, ketika kita berada di mana? Di rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada umumnya ketika kita melaksanakan umroh atau kondisi kita saat haji, perlu banyak doa itu. Maka kita bertanya, kira-kira kita tolak ukur seseorang bahagia di dunia itu nah, tolak ukur yang itu pengen bahagia di akhirat pasti sama apa? Yaitu balasannya di surga. Dan kita mendambakan surga yang kita cita-citakan. Semenjak kita lahir, kita balik, kita melakukan amalan-amalan, kita melakukan ibadah kebaikan, tujuannya adalah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini sudah menjadi umum. Ini adalah tujuan utama kita bahagia di akhirat. Sekarang kita tanam dalam diri kita, tolak ukur seseorang itu ketika dia mendapatkan kebahagiaan di dunia ini no. Kita apa? Kalau jengit amat ya, buatan ngantuk kita apa? Tolak ukur jenengan bahagia di dunia ini no. Bojone ayu Pak. Ini bojone ayu ini apa? Relatif. Bisa jadi istri beliau cantik di mata beliau, di mata orang kurang cantik, karena kecantikan adalah relatif. Gimana benar? Dia berarti kalau ukuran jenengan senang ya bojone ayu. Atau hartanya banyak, jenengan suka atau sudah dijamin bahagia. Kita pun bahagia apa modalnya jenengan nggak ada atau nggak ada? Nggak santai kata lah. Tiang-tiang ini nggak ada harta yang melimpah ruah, tetapi dia tidak bisa tidur nyenyak. Kepikiran piye duniaku, piye pajakku sok mriki. Kalau dibandingkan daerah-daerah kita sing ngapunten merdamel becak-becakan, tukang becak. Saged tilem teng becak. Sambil teng ngajenge becak saged tilem. Tiang-tiang nelayan nalikane saged niang, saged tilem nyanyak. Berarti tolak ukur seseorang mendapatkan kebahagiaan tidak bisa diraih dengan harta yang banyak. Napa malah kita dengar anak sing akeh nggih al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak ini cuma biasa di dunia ya. Apa napa malah kita dengar napa sing saged jaga pandangan napa pengen kita Pak dengan bahagia kita bahagia di dunia itu kenapa? Dapat menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu jawaban yang benar. Intinya apa? Nek kita niki pengen bahagia di dunia,
pertama kita harus syukur. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kesyukuran ini yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita di dunia. Kesyukuran Allah maringi kita sehat badan, pergunakan untuk ketaatan kita kepada Allah. Sholat di masjid, makanya kalau Allah sanjangi kalian Agus niku nek hari biasa sholat maghrib, sholat isya jamaah namun sedih dia napa badan ini yang mengenaskan. Makanya masjid-masjid kita di Indonesia itu termasuk salah satu masjid terbanyak, termewah, terbagus di dunia. Kalau ada dia pas kuliah di Saudi, masjid itu Saudi itu namanya kotak-kotak boten enten menara, boten enten kubah, boten namun kotak harus mau kados kelas. Tetapi yang luar biasanya apa? Ketika ada berkumandang orang-orang masjid. Ya, kalau di sini ada berkumandang berbondong-bondong apa? Nah, ya, antum alam bihukum. Jangan seperti dipahami. Ya. Tidak menjamin seorang guru atau ustaz ketika ada berkumandang mungkin masih disibukkan dengan urusan mengajar. Seorang petani engko seiso waktune sedowo. Mumpung ono udan, ayo mancul sik, ayo nandur sik. Lakukan. Makanya Allah berfirman dalam salah satu Al-Qur'an yang memberikan permisalan kepada kita semua. Nalikane awak dhewe iki mboten urung syukur. Darabullahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Terus nek kita permisalkan ini adalah kondisi di Mekah pada zaman dahulu. Allah maringi permisalan tentang suatu kampung perkampungan. Kanat aminatan, aman tempat. Pelajaran aman apa bukan? Aman. Enten Muhammadiyah, enten Nahdiyah, ibu tenate, rame-rame. Ibu enten tawuran-tawuran pelajaran ini kita merasakan keamanan. Makanya nikmat keamanan ini masya Allah luar biasa sekali. Kita sakit sholat jamaah, enten TPA, bukan enten tembakan atau sejarah-sejarah itu ke Palestina. Nikmat keamanan ini masya Allah luar biasa Pak Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menjalankan suatu ketaatan kita kepada Allah dengan rasa tenang, dengan rasa aman, tidak ada yang meneror kita, tidak ada yang mengancam kita. Tetapi kadang-kala kita bukan ini atas nikmat demikian. Darabullahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, mutmain tenang sekali. Ya'tiha rizquha ragadan, rezekinya datang dari mana-mana. Paciran ini sebelah kidul, tanduran sawah-sawah ngalas-ngalas dia berlipat ganda. Saking lor keantek-antek iwan-iwan itu. Awak dhewe mboten maringi panganan, mboten usah ngemes iwak sama kulitnya lembab. Mingkul limakan dari setiap penjuru kota tersebut. Ini adalah Allah memberi permisalan pada saat itu di kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Bahkan kalau diantumillah, tetapi kampung tersebut, penduduk tersebut kufur, bukan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'adaqahu Allahu libasal ju'i, maka Allah memberi cobaan kepada kaum tersebut berupa kelaparan, wal khaufi, dan rasa tidak tentram, enggak aman di makan atas perbuatan yang mereka lakukan. Makanya perbanyak syukur. Allah maringi kita lisan, perbanyak zikir, perbanyak ucapan-ucapan yang baik. Allah maringi kita nikmat Allah, harta yang banyak. Maka apa yang kita harus lakukan? Gunakan untuk kebaikan, memberi infak kepada masjid. Makanya Ustaz Agus biasanya di posting teng pondoknya butuh sekian juta untuk pembangunan asrama. Jenengan kita nggak ada kelebihan harta, kita paringan untuk kebaikan tersebut. Makanya kita dikira bahwasanya kita memiliki amsal hasad utawi iri dimatung dua golongan. Golongan yang pertama adalah rajulun atau Allahumma ala, yaitu
orang-orang sing diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta. Bahwa yunfiquhu, dan dia senantiasa menginfakkan harta yang dia miliki. Ya bahasa yang itu wong yang sugih tur luman. Makanya kita ini bapak-bapak ibu sedaya harus mempunyai motivasi yang caranya awak dhewe iki saged sugih. Nek awak dhewe sugih iki enak nek ajenge mari apa-apa. Nek awak iki sampun pas-pasan, bukan berarti menyuruh orang nek gak duwe berarti urusan kita enggak. Paling tidak awak dhewe iki gawe motivasi yang caranya awak dhewe duwe akeh. Dan artinya apa? Ketika ada orang meminta sumbangan untuk kebaikan, betul saya mikir. Makanya itu Pak, gak ada kenalan. Beliau itu luar biasa. Untuk kemaslahatan masjid, untuk kemaslahatan anak-anak, Pak saya minta ini untuk saya langsung. Gak usah mikir panjang. Karena beliau mempunyai uang, sehingga uangnya bisa disalurkan dengan begitu mudahnya. Nah, awak dewe ini pas-pasan. Duit yang cukup dengan kebutuhan anak keluarga kita sehari-hari. Ketika masih membutuhkan apa, membutuhkan kebaikan, awak dewe mikir, ini aku keinginku dia namanya, ada. Maka kita bisa beransal. Nek hasad iri dumateng wong sing sugih, tetapi dia lumayan. Macam sing kedua hasad nomor kali yaitu rajulun atahallahul Qur'an, yaitu wong sing diparingi kelebihan rezeki oleh Allah berupa Al-Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wal nahar, dan orang yang diberikan Al-Qur'an ini senantiasa baca Al-Qur'an pagi, petang, siang dibaca terus. Maka kita harus mempunyai sifat iri kepada dua orang ini, sehingga kita nanti ketika menjalankan kehidupan kita akan merasakan enak dalam menjalani kehidupan kita. Maka kita membahas pembahasan inti pokok kita. Terus pundi awak dewe iki bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka ada suatu ungkapan arba'un min sa'adatil mar'i. Enten 4 golongan orang. Nalikana dia memiliki saged mendapatkan 4 ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nomor 9, antakuna zaujatuhu muwafiqatan aw salihatan. Hendaklah istri atau suaminya ini tergolong orang-orang yang soleh atau soleha. Dan hadis yang lain, tungkahul mar'ati bi arba, tungkahul mar'atu bi arba. Enten 4 kriteria dalam mencari pasangan. Pak Agus Rabi, Pak Joko, paling tidak kalau seandainya kita sudah menikah, kita nggak ke Yoko, kita carikan anak-anak cucu kita 4 kriteria ini. Yang pertama adalah harus istrinya yang menjadi soleha. Makanya soleh enggaknya seorang perempuan atau seorang suami, lebih utama adalah seorang suami, itu tergantung bagaimana iman keluarganya. Iman keluarga nggak pernah maringi contoh yang caranya ibadah sing apik, sholat sing apik, jangankan dirinya tidak bisa untuk mengatur keluarganya, untuk menjaga dirinya aja tidak bisa. Makanya imam pertama keluarga ini adalah sangat penting, seorang laki-laki. Ya. Seorang keluarga yang menjadi imam adalah laki-laki. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu ini bosnya siapa? Seorang laki-laki. Ya. Kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah istri kita mungkin kurang baik, maka tugas kita bagaimana memperbaiki istri kita. Dalam hadis yang lain, kalau seandainya kita belum menikah atau mencarikan jodoh untuk anak-anak cucu kita, pertama dijamalinya, yaitu kita cari yang pertama kecantikannya. Tapi kecantikan sekarang bisa dipolos dengan skincare. Gitu apa buat ibu? Makin banyak skincare-nya, makin cantik seseorang tersebut. Tetapi kalau skincare-nya dihilangkan, maka akan kelihatan bentuk aslinya. Ini relatif. Yang kedua adalah 5 lihat hartanya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau sempat sebelum nikah, niku diparingi wasiat, diparingi jangan kali buruk pulau.
Dalam artian pulang ini termasuk dijodohkan, bukan atas pilihan saya. Bahkan sempat saya memberontak nangis. Betul terima pada saat itu. Ya. Akhirnya saya dikasih tahu sama guru saya, Dul, ini ada yang pengen menikahkan putrinya dengan kamu. Insya Allah orangnya punya. Bismillah, kok terima? Orangnya punya. Dalam artian ketika kamu ini sudah nanti terjun ke masyarakat, saya pasti akan terjun ke masyarakat, begitu ngajar, mau ngajar ngaji atau ngajar dimanapun, pasti saya terjun ke masyarakat. Yang bisa membacking atau yang bisa menjaga kamu dari kekurangan rezeki nanti dari mertua kamu, dari keluarga si calon istri kamu. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak pengen mencarikan jodoh, nggak apa-apa, materialistis sedikit tidak apa-apa, tapi tujuannya untuk kebaikan. Agar kalau seandainya kita itu terjun ke masyarakat, terjun ke dunia pendidikan, ngisi tempundi, ngisi tempundi, kita bekerja tarif-tarif ngajar dan ilahi ta'ala, sehingga sudah ada yang membackup kita. Itu ya. Ini kalau seandainya kita mencari dari keluarga yang punya. Kalau seandainya Allah mentakdirkan nggak punya, nggak apa-apa. Memang itu sudah takdir kita dan Allah akan memberikan, membuka pintu rezeki dari suatu pernikahan. Kan gitu ya. Kalau seandainya kamu pakai disebutkan dalam Al-Quran, yughnikumullah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Linasabiha, dari nasabnya, dari keturunannya, cari keturunan yang baik. Yang terakhir adalah dari agamanya. Maka pesan Nabi, cari yang baik agamanya, insya Allah akan menunjukkan kamu dalam kebaikan. Ini pertama adalah istri yang soleha atau suami yang soleh. Ya, ini harus kita tanamkan dalam keluarga kita sehingga kita mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka ada istilah baiti jannah. Kita dengar di mana? Rumahmu adalah surgaku. Bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan surga di rumah ketika kita masuk rumah aja seakan-akan tidak tenang. Pak, gue minta tak, gak gue lauk gimana? Pak, wajah SPK minta tak. Ini memang sudah tuntutan seorang laki-laki untuk mencari nafkah buat istri. Tetapi istri juga harus menenangkan, menguatkan laki-laki, mendoakan. Jangan cuma nuntut Pak, tapi tidak pernah memberi support kepada laki-laki. Ini harus keduanya ini harus saling mendukung dalam kebaikan. Yang kedua, wal awlad al abrar, yaitu anak-anak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering pun di bawah itu perlu bahas anak, urusan anak. Karena kita mengenal Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini tidak terjadi di keluarga kita. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak di era zaman sekarang itu sangat luar biasa pentingnya, sangat penting dan sangat ekstra lebih timbang nalikannya kita dengan sebuah nalikannya biasa. Anak-anak kita sekarang, Masya Allah, kalau betul 90 orang tapi satu ada salah laporan sakit sinten bener semerah, khususnya di kawasan Blimbing ini yang jenisnya obat-obatan disampaikan masuk di generasi muda kita. Kalau dulu zaman dahulu orang ajenge pacaran, ajenge zina itu sembunyi-sembunyi sengaja. Sekarang kita dipertontonkan di jalan-jalan, di kafe-kafe, anak-anak pacaran, boncengan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Perzinahan kita temukan bagaimana perbanyak dipertontonkan di sosial media. Makanya kalau pesan dalam untuk diri saya dan teman-teman jenengan sedoyo, khususnya dalam urusan hati, jenengan kita sedoyo maringi fasilitas anak kita untuk HP, diberikan HP, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, jenengan nanti mengenai tentang Facebook atau tentang sosial media, ada guru seorang guru memang tidak mempunyai hak untuk meriksa HP seorang murid. Tetapi ketika guru ini memeriksa HP murid, ternyata muridnya ini maaf. Kalau bahasanya itu menawarkan diri untuk dizinai, jual diri. Ini masih anak usia dini, masih notabene masih sekolah. Dan ini hal yang biasa di zaman sekarang. Makanya pesan kita
saya selaku ya orang yang belum ada apa-apanya, dan mungkin bapak-bapak yang sudah punya anak, monggo kita ajarkan anak-anak kita untuk kebaikan. Pertama, ajarkan anak-anak kita tentang ketauhidan sebagaimana pesan Luqman Hakim kepada anaknya, wa qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Urusan tauhid yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, urusan sholat, urusan masjid ini sangat penting. Makanya saya sampaikan masjid di Indonesia ini luar biasa banyaknya, tetapi jamaah yang hadir sing sholat teng mriki teng masjid kita zaman sekarang adalah orang-orang sing sampun sepuh, sing merosot awak dhewe iki ajenge sedo. Dan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan anak-anak muda kita sibuk dengan kafe-kafe. Pikir khusuk bukan di masjid, tapi khusuk ketemu di warung kafe. Dan jangan pengen semangat terus pun di kelakuannya atau model-model anak-anak zaman sekarang cubi jangan jam tunggal, jam kali welas, jam kali keluyuran, saking bimbing sampai pacaran atau sampai mantan dari kafe ini tasik buka, tasik enten seminggu ini bonten yang sampun sepuh. Kalau kita belajar, kalau kita mempelajari terus pun di fungsi warung kopi itu biasa ingin ikut dalam yang sesama sepuh. Enjin ngopi biar semangat kerjanya, malam ngopi biar sadar jogo malam. Tetapi saat ini fungsinya sudah berbalik total. Wah kafe, warung kopi sing enten wifi-ne, sing panganane enak, sing kopine enak, itu sing biasa orang bocah-bocah mau. Belum aku tuh ya, itu kan sekali. Biasa terjadi ke bawah suasana. Soal urusan anak ini, masya Allah, harus benar-benar kita jaga anak kita. Jangan sampai generasi-generasi muda kita terus jadi orang-orang yang di luar sana. Maka kalau seandainya ke masjid, sehingga tulisannya anak kecil dilarang sholat jamaah karena mengganggu kekhusyuan, itu betul lagi. Betul itu nanti insya Allah betul. Tetapi ke masjid kita itu musola sekitar kita ada. Merasa terganggu, merasa bising karena adanya anak-anak, akhirnya anak-anak dilarang sholat jamaah. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak kita fobia dengan masjid. Wedi ke masjid untuk malah dipisoi fungsi tua. Mudah-mudahan tidak ada di masyarakat kita. Kalau seandainya masjid sudah kita batasi anak-anak kecil, jangan salahkan kalau masjid ini jabal nur, kelak tidak ada jamaah karena anak-anak kita sudah takut dengan masjid. Maka bapak-bapak ibu-ibu sing nate umroh tawi haji teng Masjidil Haram kalau Masjid Nabawi itu bocah cilik keluyuran pelayonnya sama biasa. Bahkan Masjid Nabawi sebenarnya pulau niku enten sebelah pulau tengah kali wetan. Sing sebelah wetan ini biasa dikhususkan bagi anak-anak yang masih kecil. Ibu enten ngaji Al-Quran, ngaji hadis, latihan nulis khaf. Dan ketika sholat pun mereka berisik. Bukan enten ceritanya bocah cilik terus sholat terus khusyuk, bukan enten mbak. Nek sampai enten bocah cilik sholat khusyuk luar biasa. Karena hakikatnya bocah cilik itu apa? Dunia payung. Tetapi kita sebagai orang tua sebelum anak kita ajak ke masjid paling tidak dikasih tahu, dituturi, diajari dia cara sholat sing apik, paling tidak meminimalisir anak buyut ke masjid. Makanya kalau seandainya kita niku bapak-bapak ibu-ibu belajar konsep sholat dalam Islam, itu sebenarnya Nabi itu sangat keras dalam urusan sholat. Mending kita lebih keras dengan anak-anak kita. Mending kita sekarang menangis karena teganya kita dengan anak kita. Jangan sampai ketika kita sekarang udah kita kasihan kepada anak-anak kita. Habis sekolah atau sholat lewat bisa dijamak, bisa diakhirkan. Jadi kita lembut kepada anak ketika anak usia masih belia, hati-hati. Seakan anak dibiarkan demikian, anak tersebut tidak ada tanggungan untuk masalah ibadah. Mulu abana bisolati sab'i sinin. Ini adalah konsep Islam dalam mengajarkan urusan sholat. Ketika anak umur 7 tahun
diajak baik-baik, ayo sholat kakak begitu di masjid. Orang dengan lemah lembut, tetapi apa yang terjadi? Waktu ribu di asli sini, ketika anak sudah umur 10 tahun, apa yang disampaikan tadi? Waktu kalau belum bayar itu dalam bahasa Arab adalah dipukul atau dihukum. Jangan membuat kita khususnya ibu-ibu, tapi membuat ibu jangan gepok anak yang jangan umur 10 tahun sebelum sholat. Bagaimana membuat mending kita sekarang itu tidak bagus sekali. Makanya pulang itu pulang itu termasuk didikan orang yang keras. Subuh, nikunan ini gak berutang itu, badan. Tali bapak pulang itu langsung disiram hotel dulu. Ya langsung aja. Makanya kalau adik pulang termasuk pulang ini antara sakit telinga ya, untuk ya ada sedikit sakit gitu lah. Hotel normal nih. Ibu didikin bapak pulang alhamdulillah ya terus ya kan anaknya tadi paling tidak bisa sholat jamaah. Ya, kalau seandainya dari kecil anak kita ini tidak diajarkan untuk sholat, kita nikahkan bukan teko, hati-hati. Jangan sampai ketika kita sudah tua kita baru menangis karena cara anak untuk gak sholat jamaah. Makanya salah kembali ke hadis idana tadi Mu'ad sampai akhir bahwasanya amal ini kan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah awwalatin sholihin yad'ulahu, yaitu anak-anak yang sholat yang senantiasa mendoakan orang tua. Mendoakan kapan? Gak mungkin bocah-bocah cilik-ciliknya temiki ujuk-ujuk doakan Rabbi fil wali walidayya warahmu makan rabbayani shaghira. Gak mungkin. Anak-anak doa ketika kapan? Ketika waktu sholat. Bagaimana anak kita mau mendoakan kita kalau seandainya kita tidak didik dalam urusan sholat? Makanya hati-hati. Kalau kita ajarkan pertama, yang kedua kita dekatkan dengan masjid, yang ketiga kita dekatkan dengan anak pertama. Alhamdulillah masjid ini tentang yayasan kaki tentang yayasan Al-Qalam tentang TPI. Kalau seandainya Ustaz aku sampai 60 siswa-siswinya, sangat sekali luar biasa. Paling tidak meringankan kita dalam mengajarkan anak kita, dan ini akan menjadi jariah, amal jariah kami ini bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo narikannya sudah mengajarkan anak dalam urusan ngaji. Dalam hadis yang disebutkan ketika kita mengajarkan anak kita bisa menghafal Al-Quran, bisa mengaji Al-Quran, maka Allah akan memberikan kesempatan anak kita ketika di akhirat memberikan mahkota dari cahaya sebagai penghargaan orang tua yang telah mengantarkan anaknya bisa menghafal Al-Quran. Walaulah itu anak-anak yang soleh. Ya. Yang ketiga, yang keempat, carikan lembaga pendidikan yang baik ilmu agamanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu supaya masya Allah, saking borong kita bisa menamburakan supaya mau dihilangkan sejenis pendidikan agama. Kalau seandainya agama sudah dihilangkan dalam pendidikan anak-anak zaman sekarang, bahaya. Indonesia darurat apa itu? Lagi viral itu. Indonesia darurat. Kalau seandainya pendidikan agama dihilangkan di sekolah-sekolah, akhirnya paham-paham liberal, paham-paham yang tidak baik sekarang adalah istilah LGBT yang sudah dilegalkan di beberapa negara, sudah mulai masuk di negara kita. Itu isolah di itu pengenalan isolah di sekarang sudah mulai dimasukkan ke dalam negara kita. Kalau seandainya pelajaran agama ini sudah dihilangkan, akan bahaya. Kemaksiatan akan merajalela di masyarakat kita. Ya. Yang ketiga, kalau seandainya kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yang kedua, ikhwatuhu sholihin, saudara kerabatnya sekeliling dia harus tergolong orang-orang yang soleh. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan suatu permisalan. Nek awak dhewe iki konconan kali tiyang sing apik, Nabi memberikan permisalan awak dhewe iki konconan kali dengan wong sing dodolan minyak wangi. Awak dhewe iki konconan kali tiyang sing sajian minyak wangi, awak dhewe boten tumbas, pasti akan kecipratan wanginya. Karena di tempat yang wangi, otomatis kewangian tersebut akan menular sama kita.
Begitu pula kalau seandainya kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan kebaikan juga akan membersamai kita. Makanya kita harus pintar-pintar bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Namanya termasuk kita ini berada di majelis ilmu bersama orang-orang yang soleh dan mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kita ini bakal dikumpulkan kalian tiang sing bersama kita selama hidup kita. Nah kita ini kumpul kalian yang sing saya telah nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan kita di surganya dengan orang-orang yang baik juga. Kalau seandainya kita berkumpul dengan orang-orang yang jelek, maka Nabi memberi permisalan bahwa yaitu koyok dene wong sing konconan, wong sing mempunyai profesi pandai besi, sing biasa gawe pedang, gawe gaman, enten cipratan gemine mengenai baju kita, maka akan bau baju kita. Meskipun profesi kita bukan semata di besi, begitulah keburukan. Kalau keburukan kita bersama orang-orang yang buruk, apa yang terjadi? Suul khuluqi. Amalan perbuatan yang buruk itu pun akan menular kepada kita juga. Dan yang terakhir, wa antakuna rizquhu fi baladihi, sebisa mungkin harta yang kita dapatkan, rezeki yang kita peroleh dari tempat berasalnya kita berada. Karena kita mengenali bapak-bapak ibu-ibu sedaya dalam hati kita, ketika dikasih pilihan awak mulai seneng kerja nanggon atau kalian keluarga anak cucu dengan gaji yang banyak, atau mendapatkan rezeki yang pas-pasan tetapi didapatkan dari tempat berada kita, pasti kita akan mencari rezeki yang pas-pasan yang mana kita bisa berkumpul dengan anak keluarga kita. Jangan takut dengan keluarga kita yang jauh di sana, di Malaysia, di Arab Saudi, di Eropa, di Jepang, di Cina yang merantau mencari pekerjaan di sana. Mereka akan merasa kangen kepada keluarga luar biasa. Makanya kalau seandainya rezeki yang diambil atau didapatkan dari harta yang haram, kita temukan banyak kasus perceraian di mana-mana ketika kita tinggal keluarganya mencari rezeki di luar negeri. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awnahi. Setiap darah, setiap daging yang tumbuh dalam diri kita dari harta yang haram, fannaru awnahi, maka api neraka lebih pantas baginya. Makanya kalau itu nanti diceritai oleh mertua kulo, wong itu wong tua kulo gak ada kenalan juga kuat, dapat harta, dapat rezeki dari barang-barang yang haram, dari korupsi, dari perbuatan uang, kaya di awal, sukses di awal. Tetapi apa yang terjadi makin kesini, ada saja cobaan yang menghampiri dia. Entah itu bangkrut, perceraian, sakit jantung sampai kematian. Ternyata setelah ditelusuri adalah mendapatkan dari barang-barang yang haram. Jangan sampai kita semuanya ketika memberikan nafkah kepada anak kita, menyekolahkan anak kita, memberikan makan dan minum untuk keluarga kita, jangan sampai dari harta-harta yang haram. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita di dunia, tempat ini pasangan yang soleh, anak yang baik, saudara atau kawan yang baik, dan rezeki yang halal yang diambil didapatkan dari tempat kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih lagi yang saya sampaikan di awal adalah harus kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pengawasan yang singkat ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Bahagia di dunia dan nanti di akhirat kita akan diberikan oleh Allah, yaitu surga yang kita dambakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, kalau secara pribadi bila kata ada salah kata, salah tingkah, salah ucapan, ulang tuhakan maupun bersengaja. Ya, untuk cerai-cerai itu memang sampun kawanan saking priko, beda jenengan boten biasa ngaji kok cerai-cerai terus diunggah-unggah. Dan saya ingat mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.